Trio Sinaran. Kalau Si itu dari Yasinta, Nanya dari Farhana, Rannya dari Lulu Zaharani, dan itu singkatan dari ketiga nama kita. Dan kenapa kita milih Sinaran? Karena fun fact, ketiga dari kita punya benar-benar Indonesian look, dan kita nggak ada mix blood sama sekali. Nah, that's why kenapa kita milih Sinaran, karena namanya benar-benar melokal. Semoga Trio Sinaran bersinar di setiap ajang internasional. Amin. Pokoknya selalu bersinar, menyinari Indonesia. Amin. Yeay. Hai Opal Gengs, here's on Opal Afternoon Tea bersama Putri Indonesia 2023. Dan kita sekarang ada di Nona Bona District 8 Ashta. Dan aku hostingnya nggak sendirian, karena aku bareng sama teman-teman dari Atma Radio. Ada Gita, hai Gita, dan ada Another Cinta. Ada di sebelah kanan, dan di sini ada Kak Lulu, ada Kak Farhana, dan ada Kak Yasinta. So, gimana nih setelah malam final, apa aja sih kegiatannya para kakak-kakak Putri Indonesia ini? Mungkin boleh dijawab dari Kak Lulu dulu. Oke, terima kasih nih Kak Cinta untuk undangannya ke sini, ngeteh-ngeteh bareng sore ini. Kegiatan after final ya, tentunya udah lumayan banyak ya, udah mulai kerasa padatnya. Terus kemarin aku udah sempat bertugas bersama Pak Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno ke Lampung untuk berkunjung ke desa wisata di Provinsi Lampung, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya juga seperti wawancara dan lain-lain. Iya. Oke, silakan Kak Farhana. Jadi kemarin tanggal 19 Mei itu Grand Final Putri Indonesia 2023, dan setelah malam itu benar-benar dari subuhnya dan next morning itu kami langsung bertugas, langsung media interview. Jadi datang ke beberapa stasiun TV, terus ke beberapa talk show di TV dan juga media cetak. Kemudian juga kita bertiga udah mulai sedikit-sedikit menyicil persiapan ke internasional gitu. Jadi karena aku berangkat ke Miss International di Jepang bulan Oktober, Yasinta berangkat ke Poland 3 minggu lagi, dan Lulu berangkat ke Vietnam bulan Maret nanti. Jadi kita udah mulai nge-gym, mulai praktis bahasa Inggris, terus terkadang jadwalnya tuh beda-beda dan menarik gitu. Nah, weekend ini aku sendiri bersama Yayasan Putri Indonesia bakal ke Jogja untuk perayaan Hari Waisak. Jadi so fun. Gimana dengan Kak Yasinta? Ya, jadi setelah malam final, benar kata Teteh Farhana tadi, kita ada beberapa kunjungan media untuk media interview. Kemudian kita juga sempat nih kunjungan ke Pak Presiden, Pak Jokowi juga bersama teman-teman seluruh 45 finalis kemarin. Kemudian mengingat waktunya ya, Yasinta juga cukup singkat untuk ajang selanjutnya di Miss Supranational, dan itu di sekitar 3 minggu lagi. Yasinta juga lebih fokus ke training-training kayak misalnya tadi gym, terus ada English course juga, dan nanti malam ini kita juga bakal having dinner dengan Yayasan Putri Indonesia. Wow, padat juga ya ternyata setelah final, tapi happy dong. Happy. Aku juga penasaran nih Kak, gimana sih kalau kegiatannya sebelum mengikuti Putri Indonesia 2023 ini, dan mungkin boleh diceritain juga apa sih alasan kakak-kakak di sini mengikuti Putri Indonesia? Mungkin boleh dari Kak Yasinta dulu nih. Oke. Jadi kebetulan aku udah jadi model sejak tahun 2019, which is aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA pada waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu mungkin pengen mengembangkan karir ya, jadi lebih luas lagi, dan itu mungkin interestnya ada di pageantry. Jadi di situ Yasinta ada keinginan untuk join ke audisi Putri Indonesia Jawa Timur pada saat itu, dan alhamdulillah dipercaya sampai di titik ini. Jadi memang berangkat dari dunia modeling dulu, jadi emang punya interest ke dunia entertain juga, dan itulah yang nganterin Yasinta ke titik ini gitu.
Jadi kalau aku sebelumnya itu sebagai mahasiswi kedokteran dan juga dokter muda dan modeling kadang-kadang. Nah, dari dulu tuh aku seneng banget dengan isu gender dan women's rights. Jadi di beberapa ajang sebelumnya yang aku ikutin di Bandung gitu, di Mojang Jajaka, terus sempat jadi duta kampus. Aku tuh seneng speak up tentang women's rights dan kesehatan reproduksi. Jadi Putri Indonesia tuh sebagai platform kan buat para perempuan Indonesia yang punya suara, punya advokasi. Jadi masing-masing kita semua perwakilan putri dari setiap provinsi itu punya kegiatan advokasi. Apakah itu isu sosial, kesehatan, atau tentang lingkungan gitu. Jadi Putri Indonesia tuh mengusung kualitas perempuan Indonesia yang punya brain, beauty, sama behavior gitu. Keren banget. Oke, boleh dilanjut nih sama Kak Lulu. Oke, kalau ditanya latar belakang ya Kak, sebenarnya lu itu mau jadi polisi. Wow, sangat berbalik ya. Polisi. Tapi karena sebuah kegagalan dan lu tuh orangnya suka ditantang. Oke, Jadi thank you. terima kasih. Nah, jadi karena kegagalan itu dan terus setelah 10 tahun pemilihan daerah di Lampung, itu ada lagi di tahun 2022 kemarin di akhir Desember, dan lu tuh orangnya nggak bisa ditantang dan lu selalu berpikir kesempatan yang bagus itu tidak akan datang 2 kali. Oke. Jadi di situ aku tertantang untuk ikut join dengan aku yang suka kegiatan lapangan, suka olahraga. Aku merasa tertantang, terus akhirnya ikut, sempat insecure karena di Lampung juga saingannya udah S1, S2, sedangkan aku mahasiswi ilmu komunikasi semester 2, masih maba. Iya, terus alhamdulillah ternyata Tuhan itu punya jalan lain untuk aku untuk menggapai kesuksesan aku gitu. Ternyata nggak di jalan polisi, oh di jalan sebagai dokter ini. Gitu, terus ikut lagi ke pemilihan pusat kemarin yang baru diadakan. Sempet berpikir aku bisa nggak ya kalau lawannya agak tinggi-tinggi juga, masa tinggi-tinggi dalam arti itu pendidikannya udah jauh banget. Experience-nya udah banyak Iya, gitu betul. ya. Termasuk yang di sebelah aku udah Bu Dokter. Aku bisa nggak ya gitu. Ternyata oke, just enjoy the time. Berjuang semaksimal mungkin, karena yang dibawa itu bukan cuma diri aku tapi juga nama baik Lampung, keluarga, dan semua masyarakat Lampung. Jadi aku lakukan yang terbaik aja, dan ternyata Tuhan kasih jalan lagi untuk aku untuk menggapai kesuksesan aku di jalan lainnya. Jadi sebenarnya dari perjalanan aku ini banyak banget yang aku bisa ambil hikmahnya. Hikmahnya tuh bisa aku lebih untuk belajar ikhlas tentang segala sesuatu nggak sesuai apa yang kita rencanakan. betul Itu banget, benar-benar itu. udah terjadi sama aku. Setuju banget, Gitu. setuju banget. Iya. Lalu selalu berdoa sama Tuhan, karena apapun, sebaik apapun usaha kita, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. That's right. Agree. Oke, jadi memang macam-macam ya background story dari kakak Iya. Kayak love hate relationship dengan diri sendiri itu ada ternyata. Berawal dari gue nggak bisa ditanggung. Oke. Oke, dari tadi yang aku tangkep nih dari Kak Yasinta, dari Kak Farhana, dan dari Kak Lulu, banyak ya struggle-nya beda-beda dari perjalanannya sebelum ikut Putri Indonesia. Nah, aku mau tanya nih, menurut kakak-kakak di sini, kira-kira apa value kakak-kakak ini sebagai Putri Indonesia, perempuan Indonesia, untuk yang kita jaga, yang mesti kita jaga dan kita sebarkan ke generasi muda? Oke. Boleh jadi mungkin lagi- dimulai dari Kak Lulu lagi. Oke, kalau aku sesuai dengan pengalaman aku, value yang harus bisa disebarkan itu adalah keberanian. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru, karena kalian tidak akan tahu Tuhan itu taruh di mana rezeki kalian. Gitu sih kalau dari Jadi aku. keep fighting ya, jangan Iya, pernah berhenti betul. berusaha. Even itu keluar dari passion kalian sekalipun, karena aku termasuk benar-benar keluar keluar, jauh dari keluar. zona nyaman aku. Oke. If we never try,
We never know. Iya. Oke. Menurut aku value perempuan Indonesia itu mirip-mirip sih sama tadi Berani. Kalau aku empowered. Jadi Indonesia itu punya Ibu Kartini, dan nggak cuma Ibu Kartini. Di Jawa Barat itu ada namanya Raden Dewi Sartika. Terus ada Cut Nyadin, ada Ibu Fatmawati, Inggit Garnasi, masih banyak lagi. Mereka itu perempuan-perempuan yang empowered. Jadi perempuan Indonesia itu punya kekuatan ya kan, punya skill, kompetensi, punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Kita nggak selalu bergantung pada laki-laki, Cailah. Iya. Setuju Dan banget tapi kita itu. semua tuh punya our own path. Jadi we shine in our own path gitu kan. Ya Sinta dari modeling, aku dari kedokteran misalnya, Lulu pengen jadi polisi. Nah, we shine in our own way dan we make impacts in our own way too. Oke. Kalau dari aku sendiri, value yang benar-benar perlu diterapkan adalah leadership. Jadi kita juga sebagai perempuan, sebagai wanita itu juga gak kalah dengan laki-laki, dan kita juga bisa raising our leadership. Dan saya percaya setiap individu itu punya kemampuan untuk menjadi seorang leader. Tinggal bagaimana individu tersebut mengolah dan mempercayakan dirinya sendiri. Dan itu terbukti di mana di Indonesia juga sudah pernah punya presiden perempuan gitu ya, yang dimana tidak banyak negara yang memiliki itu. Bahkan United States juga belum ada presiden perempuan juga. Dan itu sih yang benar-benar perlu diterapin lagi untuk wanita-wanita di Indonesia, terutama generasi muda. Kalau dari tadi aku dengerin cerita dari Kak Lulu, Kak Farhana, dan Kak Yasinta, intinya sebenarnya kita tuh di sini hadir juga bisa sebagai woman support woman gak sih? Yes. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, ngomongin soal support, aku juga pengen tahu gimana akhirnya selama menjalani kegiatan. Wow, enak banget. Aku langsung berhenti dengan semua itu. Ini kita feast. Oke, makasih ya Mas. Oke, jadi aku penasaran selama menjalani kegiatan Putri Indonesia ini dari karantina kan sampai akhirnya final, gimana sesama finalis memberi support each other? Mungkin dari Kak Yasinta dulu boleh? Oke, jadi alhamdulillah kemarin seluruh 45 finalis Putri Indonesia tahun 2023 semuanya benar-benar supportive dan benar-benar saling menyemangati satu sama lain. Dan itu terbukti dari hal kecil, misalnya waktu itu aku satu kamar, teman roommate aku dari Sulawesi Tenggara. Kita benar-benar yang saling bangunin satu sama lain gitu tiap pagi. Jadi misal aku bangun duluan, aku bangunin kakak bangun duluan, kakak bangunin aku. Jadi benar-benar dari hal kecil itu udah kelihatan kalau kita support satu sama lain. Kita nggak mau ada yang terlambat, dan kita benar-benar nggak tunggu-tungguan sih, cuman kayak benar-benar support each other gitu. Dan kalau misalnya kita juga ada rehearsal di mana waktu itu koreo dengan Mas Panca Makmum, dan lumayan banyak ya gerakannya karena itu ada kompilasi beberapa lagu daerah, dan di situ beberapa dari kita termasuk aku sendiri agak suka lupa-lupa nih sama koreonya, dan dari situ kita bareng-bareng mungkin per grup dibagi 3, itu benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar ngajarin satu sama lain gitu. Jadi kita coba bareng-bareng, mana yang belum bisa, mana yang belum hafal, kita benar-benar lakuin itu terus-terusan sampai semuanya benar-benar bisa. Dan dari situ kelihatan banget kan sportifnya kayak apa. Iya, kayak small things pun itu berasa di sana ya supportnya. Oke, boleh minum dulu, boleh makan dulu, silakan. Aku juga mau minum dulu. Bener-bener kerasa dong ya bareng-barengnya itu di situ. Benar banget. Oke. Mungkin Kak Farhana mau jawab? How kayak sesama finalis saling support? Yes, jadi selama 2-3 minggu di karantina, itu kita semua punya roommate kan. Nah, aku mau say hi dong ke roommate aku, Jelita Gabriela dari Sumatera Selatan. Jadi kita sekamar. Nah, kegiatan tuh dari pagi banget sampai malam banget kan. Jadi misalnya kita satu finalis bawa beberapa koper, karena bawaannya lumayan heboh ya gitu. Terus dari
kota masing-masing tuh kita berdoa kan semoga kita bisa lancar setiap hari karantina dan nggak bisa sendiri kan. Kita butuh roommate buat makain baju, buat minta tolong dong resleting gitu, atau saling pinjem, saling tuker-tukeran outfit gitu kan. Jadi benar-benar indah sih sebenarnya Putri Indonesia tuh dari Aceh sampai Papua. Ada perwakilan para sosok-sosok putri perempuan muda Indonesia yang dari latar belakangnya masing-masing gitu, tapi pas di Putri Indonesia sama-sama berproses jadi Putri Indonesia dan sama-sama pokoknya bineka tunggal ika banget deh. Dan gimana kalau menurut Kalulu? Kalau menurut aku ya, kebetulan aku kan paling muda. Oke. Jadi siapapun finalisnya tuh pasti akan menjadi kakakku semua. Oke. Ya, dan selama pra-karantina sampai karantina itu pasti manusiawi lah kalau kita merasa lelah, karena memang kita kegiatannya padat, terus memang mungkin saking serius latihan koreografi, jadi sampai kamar itu udah tinggal sisa-sisa sedikit, itu udah lowbat baterainya. Iya. Dan yang tadi semuanya benar yang dibilang sama Kak Farhana dan ya Sinta. Dan salah satu support system lain kita itu menurut aku menjadi pendengar yang baik. Ketika kita sudah sampai kamar itu pasti ada aja yang ngomongin, aduh aku begini, aduh aku begitu, tapi menjadi pendengar yang baik itu cukup menenangkan gitu. Ada beberapa hal yang aku ceritakan ke Kak Cindy. Kak Cindy dari Papua Barat 2. Halo Kak Cindy, I miss you so much. Kak Cindy udah banyak banget dengar curhatan aku selama menjadi roommate. Dan aku punya fun fact sih sama Kak Cindy. Apa itu? Jadi kita berdua itu sama-sama yang susah bangun. jadi kita kalau telat tuh telat bareng, kalau cepet bareng gitu. Dan kayak I love you so much Kak Cindy. Terima kasih udah menjadi roommate yang paling lucu. Jadi kayak tidak merasa sendirian ya, itu yang paling penting sih. Jadi tuh pokoknya setiap hari lucu deh. Jadi alarm kita tuh sama-sama hidup, tapi kita nggak ada yang bangun. Gitu. Enak nggak makanannya? Kak Farhana coba apa itu? Meatball. Oh, oke. Meatball. Tapi nih Kak, lanjut kita ngomongin tentang woman super woman gitu ya. Tapi pernah nggak Kak ngalamin pengalaman yang kurang menyenangkan gitu? Mungkin Contohnya? mungkin di body shaming atau makeup shaming, mungkin mendapat komentar yang agak jahat gitu ya dari netizen gitu. Pernah nggak sih Kak mengalami itu, dan gimana cara kakak-kakak di sini menghandle dan keluar dari perasaan itu, perasaan mungkin sedih atau overthinking? Mungkin boleh dari kalau Oke, honestly aku pernah. Mungkin beberapa orang itu meragukan dengan usia yang sangat muda. Oke. Dan aku akui memang aku harus lebih banyak belajar dan lebih banyak menggali pengalaman gitu. Tapi semua komentar-komentar itu ya aku jadikan sesuatu untuk membangun diri aku sendiri tentunya, dan ya enjoy aja. Jangan di deep banget di dalam pikiran, jangan dipendam nanti, karena akhirnya kita stres sendiri dan aura kita tuh jelek sendiri. Jadi just enjoy dan selalu berusaha untuk better and better dari hari ke hari. Betul, dan menurut aku juga bukan tugas Kalulu, Kak Farhana, dan Kak Yasinta untuk memenuhi apa maunya orang lain. Iya, betul. Yang penting kakak-kakaknya sudah melakukan yang terbaik. Kadang orang yang tidak setuju tuh sebenarnya karena value-nya beda aja. Iya. Setuju nggak? Kalau gitu langsung next, mungkin dari Kak Yasinta dulu. Mungkin bukan makeup shaming atau body shaming, tapi lebih ke hair shaming. Karena Hair shaming. Karena memang jujur aja rambut aku lumayan tergolong tipis ya, tipis banget, dan helaiannya itu kecil gitu. Jadi makin kelihatan kalau lembut dan sedikit kelihatannya. Dan beberapa dari mungkin hairdresser atau hairdo itu beberapa banyak yang bilang kalau misalnya ini rambutnya tipis banget, ini sampai
ya dalam kata yang kurang mengenakan Iya, didengar, oke. tapi nggak apa-apa, itu memang sudah genetik dan aku nggak tinggal diam kok. Maksudnya aku ada hair care, ada benar-benar vitamin untuk rambut dan lain-lain, aku lakuin itu semua. Dan kalau boleh sedikit sharing juga, aku sebenarnya ngerasain hal yang sama kayak Lulu. Jadi ada beberapa ya mungkin masukan ya istilahnya ke aku tentang mungkin personal development dan lain-lain, dan aku juga setuju sama Lulu kalau aku juga perlu banyak belajar. Dan tanggapan-tanggapan itu semua, masukan itu semua yang mungkin bahasanya kadang sedikit ngena, itu aku terimanya I take it as a constructive criticism. Jadi aku percaya itu bekal buat aku sendiri, buat jadi aku yang lebih baik dari kemarin. Sama sih kayak Lulu, kurang lebih gitu. Kalau body shaming atau makeup shaming, para putri itu experience that every day, jangan sedih. Tapi sebenarnya di social media di Indonesia sendiri, kita setiap hari mendapatkan lebih banyak cinta dan dukungan dari para pageant lovers daripada haters. Jadi kayak sending much love buat pageant lovers Indonesia. You guys are the best. Karena kan kita para putri yang terkadang lelah ini butuh dukungan dan butuh support. Jadi mereka itu luar biasa banget. Terus yang kedua, biasalah kan kami para putri juga manusia gitu kan. Jadi aku tuh tahun lalu ikut Putri Indonesia Jawa Barat dan I didn't make it. Aku juara 2, jadi aku nggak lolos ke nasional. Alhamdulillah tahun ini mungkin rezekinya jadi bisa sampai sini gitu. Dan kalau tahun lalu itu body shamingnya ada banget gitu, kayak gimana mau jadi putri hidungnya pesek, udah gitu, pesek, iya udah gitu kayak dibilang kaku, gini-gini, terlalu, kadang ada yang terlalu gendut salah, terlalu kurus salah, terus kayak terlalu kaku dan lain-lain. Tapi kalau constructive criticism kita harus dengar karena kita juga bawa nama Indonesia kan, jadi we have to listen to criticism. Tapi kalau haters kayak gitu kayak kita berikan banyak-banyak cinta aja gitu. Cinta like my name and your name. Yeah, right? Berarti give more love ya. Iya. Berkaitan hal tadi itu dari ya mungkin itu kan hal-hal seperti itu gampang banget ya bikin ngedown, bikin kepikiran, overthinking. Pasti kita di saat momen-momen tertentu tuh membutuhkan dukungan ya, mau dari eksternal atau dari internal. Nah, aku mau nanya nih ke kakak-kakak ini, gimana, ada pesan-pesan nggak nih untuk Opal Gengs, untuk teman-teman, untuk perempuan-perempuan di luar sana. Iya, perempuan-perempuan di luar sana yang masih belum berani speak up, masih ngerasa tertutup. Mungkin kakak-kakak ada pesan untuk mereka melewati masa-masa atau pemikiran yang tidak mengenakan diri sendiri itu kalau mereka sedang tidak disupport. Boleh dimulai dari Kak Farhana. Wow, cara menghandle insecurity ya. I need to listen here. Oh my god, no way. Aku juga I need to listen here. Mungkin generasi kita tuh si millennials dan Gen Z ini terlalu sering on social media. Itu betul banget. I agree. Iya enggak And ya? it's very toxic sebenarnya. Kadang-kadang ya, constantly compare to Beauty standards on social media. Jadi kan terkadang kita butuh pakai filter atau edit-edit to feel good about ourselves. Ya, aku juga masih belajar ya. Tapi kan kita semua beautiful in our own way. Oh my god. Jadi di beauty pageant pun udah sangat progresif. Pemenang beauty pageant dari nasional, internasional udah banyak yang breaking beauty standards. Look at us, kita semua berkulit gelap, lihat tiga-tiga. Me too. Iya. Brown skin gang. Trio sinaran mau dark skin, mau light skin. Jadi mungkin ketika ngaca di depan kaca, in front of the mirror, ayolah let's make peace with ourselves, ya kan? Bayangin kalau nggak ada kita di dunia ini, kayaknya maksudnya dengan ada kita tuh dunia ini pasti lebih indah karena at least ada satu hal positif yang kita lakukan ke orang lain, dimana kita make a difference ke orang lain gitu kan. Suatu hari kita ngasih tip ke driver ojol gitu kan, atau di hari lain kita sedekah. Jadi kan we make kindness and something positive in somebody else's life. Itu cukup sih. Jadi kadang dengan sharing justru makes us feel worthy ya. Pokoknya nggak ada yang harus insecure, semua
anak muda Indonesia harus pede. Tuh, Opal Gengs harus pede. Oke, next. Kalau dari aku sendiri, ketika aku feeling unmotivated, aku benar-benar remind myself apa yang udah jadi motivasi aku di awal dan apa alasan aku memulai journey aku. Jadi mungkin kalau dari eksternal bisa jadi keluarga atau teman atau orang-orang terdekat yang menyemangati ya, bisa bantu ngembaliin semangat lagi. Cuman kalau dari diri aku sendiri, dari internal, aku suka remind diriku sendiri, apa sih alasanku, kenapa kok aku dulu milih ini, kenapa kok aku dulu begini, dan itu kadang benar-benar membangkitkan lagi semangat. Dan mungkin untuk remaja muda atau semua orang di luar sana, ketika feeling insecurities atau mungkin unmotivated, bisa look back siapa dan kenapa alasan kamu memulai dan ada di titik yang sekarang ini, gitu sih. That's right. Aku nggak pernah kepikiran itu sih tuh. Maybe I should think about it ya. Karena aku pelajari itu. Penting itu ya untuk bertanya ke diri sendiri. Betul, kayak Iya. Dan berdamai dengan diri Yourself tuh sendiri. Oke atau enggak gitu kan. That's true. Oke. Kalau dari aku, no one perfect. Memang no one perfect, dan No one perfect. insecurities itu pasti setiap orang itu ada. Karena gak usah aku yang aku ngobrol-ngobrol kemarin sama Miss Charm internasionalnya aja. Dia bilang, jangan kan kamu, aku aja punya insecurities, jadi it's okay gitu. Dan aku setuju sama Yasinta tadi, yang balik lagi nih, kamu tanya sama dirimu sendiri, sudah sampai di titik seperti ini gitu. Dan kamu nggak panjang sih, kayak aku mau pesen aja, no one perfect but you are amazing. No one perfect but you are amazing. Tadi kita udah ngobrolin soal banyak hal sebelum dan sesudah Kak Lulu, Kak Farhana, Kak Yasinta ikut Putri Indonesia dan bahkan sudah final seperti apa. Terus sebenarnya masih aja banyak pertanyaan. Cuman aku penasaran kayak apa sih nama trio ini? Satu, dua, tiga. Trio Sinaran. Sinaran. Oke. Why trio Sinaran? Kenapa namanya trio Sinaran? Oke, Sinaran mungkin kita bisa tahu kalau si itu dari Yasinta, nanya dari Farhana, Rannya dari Lulu Zaharani, dan itu singkatan dari ketiga nama kita. Dan kenapa kita milih Sinaran? Karena fun fact, ketiga dari kita punya benar-benar Indonesian look, dan kita nggak ada mixed blood sama sekali. Nah, that's why kenapa kita milih Sinaran, karena namanya benar-benar melokal. Betul, aku setuju. Tapi aku setuju banget kenapa si Sinaran tuh lokal banget, kayak di top of mind kita. Dan hari ini I wanna say happy birthday to you. Itu kan surprising. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh my god. Kok tahu sih? Tahu dong. Kita kan stalker. Baik, ya udah 2 hari lewat nih mau. Sebenarnya Opal Gengs sebenarnya ulang tahunnya 2 hari lalu, tapi karena kita hari ini afternoon tea-nya, jadi kita rayakan di sini bersama. Diterima ya kuenya. Iya, make a wish dulu, abis itu Make a wish. Semoga Trio Sinaran bersinar di setiap ajang internasional. Ya udah. Amin. Pokoknya selalu bersinar, menyinari Indonesia. Amin. Yeay. Terima kasih. Ampun, baiknya Opal Gengs. Opal Gengs. Seperti yang kita tahu, perjalanan Kak Lulu, Kak Farhana, dan Kak Yasinta tuh belum berakhir sampai sini kan. Masih ada ajang tadi yang Miss International, Miss Supra, dan Miss Charm. That's right? Nah, mungkin aku pengen dengar harapan dari Kak Lulu, dari Kak Yasinta, dari Kak Farhana, apa untuk perjalanan selanjutnya. Jadi kita bertiga para Putri Indonesia atau Trio Sinaran mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi seluruh dunia tahu indahnya Indonesia nih. Farhana dari Bandung, Lulu dari Lampung, Yasinta dari Surabaya with our own uniqueness. Jadi kita mau kasih example for all the women out there that we don't have to be anyone else. We just have to be ourselves. Nah, semoga nanti seperti
nama trio ini kita bisa bersinar di ajang internasional masing-masing dengan semangat full dan kekuatan full. Jadi mohon dukungannya ya buat semua warga Indonesia. Oke, dari kayak Sinta apa harapannya? Harapannya mungkin karena waktunya yang cukup singkat untuk di Miss Supranational nanti di Poland, harapannya bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional dan mengharumkannya juga. Karena mengingat waktunya juga cukup singkat, jadi persiapannya juga mepet, tapi semoga kedepannya bisa benar-benar membanggakan. Dan juga nggak lupa untuk minta dukungan ke Opal Gang, Fashion Lovers, dan seluruh warga Indonesia yang nonton. Minta dukungannya untuk kita, Trio Sinaran, semoga juga bisa bersinar juga seperti kata Teteh tadi. Amin. Dan dari Kak Lulu, apa harapannya? Kalau dari aku harapannya semoga kita menjadi sister putris yang semakin kompak. Amin. Amin. Semakin membangun satu sama lain. Dan kalau aku kebalikannya dari Yasinta, kalau Yasinta punya waktu yang sangat sedikit, kalau aku punya waktu yang sangat banyak. Dan I'm so grateful for this, sehingga aku masih punya banyak waktu untuk belajar, untuk persiapkan semuanya, dan ya pastinya semoga aku dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan bersinar bersama dua kakak kami. Dan makanya kita berdoa ya Opal Gengs untuk trio sinaran ini bisa menyinari hal-hal positif, bisa menyinari nama Indonesia di negara nanti mereka berjuang. Jadi semangat ya untuk Kak Lulu, Kak Farhana, dan Kak Yasinta. Say good luck for them, good luck. Kita support lewat doa juga. So enjoy the tea and the food. Boleh kita makan lagi. Opal Gengs, sambil kita nikmatin ini, aku juga sambil tutup obrolan afternoon tea kita bersama Putri Indonesia 2023 dan bersama Cinta, bersama Gita dari Atna Radio. See you on another afternoon tea. Bye!